sementara ini ya kita misalnya tetap buka koperasi itu tadi kan buka usaha sendiri bentuk kantin. Tapi di sekitar situ tetap membuka kantin-kantin yang bisa dimasuki oleh masyarakat sekitar, menyediakan tempat untuk masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sogus, Sowan Gus. Kita teruskan lagi, ini masih di Pondok Pesantren Komarudin Bunga Gresik. Kita sekarang bisa bertemu dengan Gus Samsud Duha. Nah, beliau ini kalau pemirsa Sogus mengikuti gelar politik di Gresik, beliau ini putra dari calon wakil bupati Gresik, ya. Aminatul Habibah, gitu. Aminatun Habibah, calon wakil bupati Gresik. Kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Saya dulu pernah riset di salah satu pesantren di Gresik. Saya dapati bahwa potensi ekonomi pesantren ini terbilang sangat besar karena di situ pasar sudah ada, santri, dan beberapa kegiatan atau usaha ekonomi itu juga banyak dirintis di pesantren-pesantren, tidak terkecuali tentu di pesantren Komarudin ini yang terbilang tua, ya, pesantren tua di Gresik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Syukri. Ini kita mau belajar dan mengaji tentang ekonomi pesantren, khususnya di Komarudin ini. Untuk mengawali diskusi kita ini, saya ingin mendalami bagaimana kemudian geliat ekonomi yang ada di pesantren Komarudin sendiri. Apakah sudah beberapa usaha mulai didirikan dan seterusnya, Gus? Rikun. Kalau hari ini usaha yang kita masih bertahan itu produksi peci hitam, termasuk ke peci yang jenengan pakai itu ke produksi. Nah, di situ mereknya Kiai Gede kalau nggak salah. Betul sekali. Ini yang punya brand itu dari tim kami. Gitu. Jadi yang paling maju ya Kopia. Dulu berangkatnya gitu ya, apa ya? Menurut saya ini mungkin salah satu pentingnya peran pemerintah dalam memajukan ekonomi di masyarakat, termasuk juga di pesantren. Belum lama, Mas. Kopia di sini itu berdiri, kalau seingat saya tahun 2016. Kalau perusahaan Kopia di Bunga kan sudah banyak. Memang di sini beberapa orang itu rata-rata kerjanya untuk produksi kopi sudah terkenal. Tapi kalau dari pesantrennya tidak pernah buat usaha Kopia. Baru pada 2016 itu ada perhatian dari pemerintah terhadap pesantren. Seingat saya waktu itu ada Gubernur BI wilayah Jawa Timur, itu melihat bahwa di Jawa Timur ini potensi ekonomi itu paling besar dari pesantren. Akhirnya dia semacam membuat inkubasi bisnis yang dilakukan melalui jaringan pesantren. 20 pesantren itu seingat saya termasuk sini, Derajat, Sitogiri, Lirboyo, Gontor, ada beberapa pesantren itu. Situ nanti tugasnya apa? Nanti ada
Ya, semacam nanti kita diberikan pelatihan bagaimana manajemen bisnis. Kemudian kita juga, yang paling utama ini Mas, komitmen bahwa kita bisa menjual produksi kita antar pesantren ini. Jadi kita tuh kayak ada komitmen. Betul. Misalnya, ya, seperti yang sekarang terjadi di Lirboyo, ingin menjual peci hitam untuk santri-santri di Lirboyo, kan jumlahnya banyak ya santrinya. Nah, itu belinya ke kita karena kita sudah seperti ada jalinan. Sama sebaliknya, misalnya Lirboyo produksi apa, kita yang beli. Apa dari derajat, Pondok Sunan Derajat produksi apa, nanti kita beli. Oke. Itu untuk bisa mengangkat ekonomi di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Kalau selain Kopya, misalnya bagaimana ada usaha-usaha lain di bidang koperasi atau di sini yang ada koperasi itu lingkupnya untuk santri dan guru. Koperasi nggih menjual barang dan juga simpan pinjam, itu paling utama. Nah, untuk hal-hal sing sebenarnya kalau di pesantren itu kan yang terlihat misalnya kayak laundry kayak gitu. Betul. Kemudian kayak menjual makanan misalnya itu dikelola Kantin sama gitu ya? misalnya dikelola sama pesantren itu kan terlihat lah ekonomi ini wis ketok kan selain itu. Tapi entah kenapa di Komarudin itu mungkin karena sudah ada sejak dulu pola komunikasi dengan masyarakat itu cair. Sehingga yang membuka usaha makanan dan laundry itu sudah di backup sama masyarakat sekitar dan juga ya seorang keturunan keluarga lah. Kayak gitu, keturunan keluarga. Nah, itu kalau misalnya kita misalnya ingin monopoli bisnis, itu seperti ada rasa nanti tidak bisa menghidupi masyarakat sekitar. Jadi tetap bagaimana masyarakat ini juga dihidupi dari aspek ekonominya oleh pesantren. Jadi mereka bisa nyetorkan misalnya gorengan, terus makanan. Arah-arah makan di sini kan beli modelnya kuponan gitu, dan itu tidak disediakan dari pondok, kecuali yang santri perempuan supaya tidak keluar. Kalau yang santri laki-laki ya beli di masyarakat sekitar, karena pesantren sini kompleknya itu tidak eksklusif yang tertutup itu, karena komplek kita terpecah-pecah, akhirnya dari tempat mukimnya santri sampai ke tempat sekolah itu tidak di satu komplek ya, harus keluar komplek dulu ke masyarakat kayak gitu-gitu. Berarti pos-pos ekonomi misalnya kalau di Komarudin ini ya ada pondok pesantren, ada lembaga formal. Ini untuk mensinergikan gimana ini, Gus? Untuk geliat ekonominya gitu. Sementara ini kita misalnya tetap buka koperasi itu tadi kan buka usaha sendiri bentuk kantin. Tapi di sekitar situ tetap membuka kantin-kantin yang bisa dimasuki oleh masyarakat sekitar, menyediakan tempat untuk masyarakat sekitar. Kita pribadi pun membuat sendiri. Jadi kayak gitu. Kalau dari sisi manajemen ini, kadang saya sebagai santri ini, alumni pesantren, kadang saya amati pesantren ini dari aspek manajemen perekonomian ini kurang menjadi perhatian, sehingga pengelolaan ekonomi, potensi ekonominya itu tidak maksimal. Bagaimana ini mensiasati Komarudin? Di sini termasuk ini, Pak. Sejauh ini yang paling fokus utamanya adalah mengembangkan pendidikan. Jadi sepertinya yayasan dalam mengarah ke usaha itu setengah takut, wedi-wedi. Misalnya ya sebenarnya kita punya kepinginan membuka stand-stand ruko untuk disewakan. Misalnya kita kan dekat dengan 0 km jalan raya. Itu sampai sekarang selalu mendahulukan pendidikan gitu. Dan itu hampir terjadi di mayoritas pesantren kita pun, Mas. Kita kan punya SDM, maksudnya kita punya potensi untuk memproduksi kopi yang itu seandainya tidak ada pembinaan dari atau misalnya istilahnya gitu intervensi dari pemerintah, tidak akan terjadi kita membuat seperti itu. Kebetulan waktu itu modal awal diberikan dari program ada namanya SMK Mini
dari Provinsi Jawa Timur. Kalau SMK kan SLTA itu level SLTA kan di bawah naungan Dinas Jawa Timur, Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ada bantuan itu. Nah, akhirnya itu mungkin itu bantuan modelnya untuk UMKM lah. Dari situ kita bisa mengelola modal, kita bisa melatih orang-orang untuk siap memproduksi, dan kita juga bisa akhirnya bisa memproduksi. Ini berarti sudah menjadi satu problem ya yang kemudian dialami oleh banyak pesantren. Itu seandainya kok ono intervensi pemerintah ya kita tidak punya gerak di situ. Gerak untuk berbisnis. Padahal kita kalau di Jawa Timur sendiri ya, kita bisa perhatikan bagaimana kesuksesan geliat usaha ekonomi yang di pesantren, misalnya Sidogiri, terus kemudian beberapa pesantren yang sudah berkembang gitu ya. Nah, tentunya kita yang di Gresik ini perlu mengadopsi keberhasilan itu, karena bagaimanapun pesantren nanti kalau berkembang ekonominya kan kembalinya juga pada masyarakat juga secara luas, dan internal tentunya gitu kan. Jadi kalau dari sisi manajemen ini belum ada ya kemudian inisiatif mendirikan misalnya badan usaha milik pesantren, itu masih takut. Tapi kalau untuk manajemen sekolah, terus terang menurut saya sudah salah satu yang terbaik. Iya, betul. Di sini makanya sampai bisa berkembang sampai universitas, tapi memang di situ kendalanya untuk berkembang ke wilayah bisnis nih kita masih seperti kayak nggak punya pengalaman. Iya, betul. Ini terus kemudian idenya ya, nanti kan kaitannya dengan proses kepemimpinan di Gresik juga ini. Bagaimana ini untuk apa sih ya, harapan pesantren, keterlibatan atau bahkan intervensi pemerintah dalam hal ekonomi untuk pesantren ini? Apa yang kemudian? Menurut saya saya setuju dengan pendapat Gubernur BI saat itu yang Jawa Timur itu tahun 2016 itu melihat bahwa pondok pesantren ini sebagai peluang ekonomi yang paling besar di Jawa Timur. Lah, Gresik kita sebagai kota yang termasuk banyak pesantrennya, kayaknya memang harus ada kebijakan-kebijakan yang suplai usaha yang ditujukan untuk pesantren. Atau alumni misalnya. Jadi misalnya kita mau biasanya kan ada bantuan-bantuan UMKM untuk kelompok usaha masyarakat. Nah, ada juga mungkin yang difokuskan dalam pembinaan khusus pesantren. Karena di situ perputaran uangnya lumayan. Iya. Kelihatannya lumayan. Saya melihatnya kan pasar itu sudah pasti gitu. Pasar sudah pasti. Santri. Dan santri itu jumlahnya ribuan dan perlu kemudian. Saya tuh iri kalau ke pondok. Saya pernah itu ke pondok Daruluwah Bangil. Ya, di situ kan sudah semacam punya minimarket. Betul. Besar. Hotel itu juga punya hotel. Dan di situ produk-produknya semacam sampo, sabun, atau pasta gigi, itu diproduksi sendiri semua. Maksudnya minimal punya merek sendiri. Dan itu berangkat dari kemandirian pesantren itu sendiri. Jadi bagaimana mereka punya modal dikembangkan dan kemudian Gontor juga punya semacam penjual merchandise baju-baju. Betul. Tawa dan lain-lain yang tempatnya itu dikemas sebagus seperti distro. Iya. Nah, itu seharusnya kita tuh pesantren di Gresik sudah ke arah sana. Iya. Betul. Ke arah sana. Kalau ini kaitan dengan sisi organisasi atau kita katakan manajemen perekonomian, ini yang menjadi kendala pesantren untuk jadi mulai menumbuhkan bagaimana organisasi atau manajemen ekonomi itu terurus dengan baik. Itu apa sih kendalanya itu pesantren itu, Gus? Kadang di pesantren itu kan kebanyakan berangkatnya dimiliki oleh sebuah keluarga. Iya. Kadang itu juga ada hubungan-hubungan keluarga itu menyebabkan manajemen profesionalnya kurang bisa terjaga. Oke. Nah, sebaiknya mungkin gini, tetap karena keluarga itu memiliki self of belonging lebih tinggi, maksudnya kan ya dia pengen membesarkan
nggak usah dipertanyakan lah Iya. membesarkan pesantrennya seperti apa, tapi sepertinya harus ada bantuan-bantuan dari tenaga-tenaga profesional untuk mengawasi manajemen. Misalnya dari eksternal, saya rasa itu solusi yang lumayan. Terbaik. Jadi ada intervensi orang, dari luar ya, gitu. misalnya dia mengawasi manajemennya, kita yang jalankan. Ya, karena beberapa informasi ya kita peroleh, memang negara dalam hal ini pemerintah ya berkepentingan untuk Ya, bagaimana bisa swasta, ekonomi bisa pesantren ini. pemerintah juga bagus. Yang lebih bagus sebenarnya swasta. Swasta ya. Kayak kalau di sini misalnya ada salah satu sekolah yang lembaganya itu sudah ada manajemen mutu ISO. Oh Di gitu. SMK itu kan ikut manajemen mutu ISO. Kan berarti ada pengawasan dari luar. Saya lihat untuk manajemen dan lain-lain akhirnya lebih bagus daripada lembaga-lembaga yang lain. Beda sama akreditasi kayak. Kalau akreditasi kan dari pemerintah. Kalau ini kan semacam pengawasan mutu manajemen. Itu sangat baik untuk menjaga kinerja guru-guru, termasuk administrasi dan lain-lain. Sangat bagus. Tapi sementara ini beberapa tahun belakangan masih belum ya terlihat campur tangan dari pemerintah daerah ya, dalam ini bukan pemerintah pusat, untuk melakukan satu inovasi atau dorongan terhadap bagaimana kalau jenengan tadi inkubasinya itu ekonomi itu bergerak itu belum ada ya? Belum ada ya. Ada juga ya itu dari Jawa Timur. Dari Kalau Jawa dari Timur, ya. wilayah Gresik untuk pesantren belum pernah dengar saya. Karena menurut saya sendiri nih Gus, pemerintah sebenarnya bisa memposisikan sebagai katalisator ya. Bagaimana kemudian ibaratnya pesantren ini kan punya banyak potensi ekonomi, namun pasar tentu butuh penghubung gitu. Misalnya ke pabrik, terus kemudian ke investor, dan tentunya pasar ya yang semakin luas, tidak hanya pasar lokal dan seterusnya. Ini apa yang kemudian diharapkan ini pemerintah turun tangan untuk menata hal itu semua gitu? Iya, memang ketika kita sudah punya kerjasama yang dengan pasar itu kepastian usaha itu lebih kelihatan. Lebih kelihatan ya. Pas awal-awal dulu menggagas ini, menggerakkan usaha peci itu tapi ada penengahnya itu salah satu alumni kita bisa mengajukan proposal bantuan dengan Gramedia. Jadi peci-peci yang ada di Gramedia di Indonesia itu produksi sini, di Indonesia. Ya, waktu itu sampai belasan ribu yang sudah kita produksi. Kerjasama selama setahun setengah lah. Itu usaha sendiri ya berarti ya untuk menyambungkan ke Gramedia. Nah, itu seandainya kok misalnya dari pihak pemerintah waktu itu, misalnya seperti Gubernur BI itu kan punya kekuatan seperti itu. Iya betul. Nah, itu lebih enak lagi. Gitu ya. Karena ya. pasti, misalnya penjualannya pasti kayak gitu. Dan itu banyak itu yang kemudian bisa dihubungkan kan. Misalnya buat plot kalau di Komarudin ini kopiah ini andalan. Kalau di Suci apa lagi? Iya, kayak gitu. Di Indokun. Nah, ini jadi kayak plot apa? Ya pusat-pusatnya itu ya, pusat-pusatnya. Dan itu menarik memang. Dan tentunya yang keterlibatan ini ya. Dan itu Mas, apa nggih? Memang harus pembinaannya berkelanjutan. Ya, betul. Pemerintah nggak iso. desainnya Pelatihan seminggu selesai nggak iso. Iya. Jadi pelatihan misalnya 3 hari, nanti mungkin bulan depan lagi bagaimana perkembangannya sebulan depan. Betul. Mas tahun itu harus tetap kawal tadi. Jadi memang harus ada roadmap-nya itu ya, terus kemudian grand design-nya seperti apa untuk pengembangan ekonomi pesantren. Tapi yang jelas memang pesantren ini menjadi harapan ya untuk adanya menopang ekonomi negara gitu ya. Termasuk yang disampaikan oleh wakil presiden kita ya. Wakil presiden itu sangat mendorong bagaimana pesantren kuat secara ekonomi dan kemudian menopang perekonomian negara gitu ya. Memang diakui masyarakat dengan adanya pesantren itu masyarakat sekitar juga mendapatkan istilahnya barokah lah. Betul. Secara ekonomi itu mendapat seperti itu secara tidak langsung.
Tapi sementara ini kalau dari misalnya perbankan gitu sudah masuk nggak Gus di Komarudin misalnya untuk memberikan satu suntikan pendanaan untuk pengembangan Komarudin? Perbankan ada, tapi ya? tidak diarahkan ke usaha. Oh, ke usaha ya? Tidak diarahkan ke usaha. Gitu, paling suntikan-suntikan bantuan itu ya untuk konsumtif lah. Oh, konsumtif. Biasanya gitu. Iya. Biasanya gitu. Saya kira cukup Gus Samsu. Jadi ini untuk penutupnya, apa kemudian pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Sogus dan para santri, masyarakat pesantren, bagaimana pemberdayaan ekonomi pesantren itu bisa semakin meningkat dan memiliki akses yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat secara luas gitu. Monggo. Sebagai santri, harapan saya santri-santri itu tidak hanya kita belajar untuk berdakwah, tidak hanya belajar agama, tapi juga kita juga belajar untuk mandiri dalam ekonomi, karena kita hidup di dunia juga harus menghidupi orang-orang di sekitar kita dan menghidupi diri sendiri. Jadi perlu belajar insting-insting bisnisnya ditingkatkan. Oke. Ya, terima kasih Gus Samsu Duha atas kesediaannya untuk ngobrol bareng di Sogus. Baik pemirsa Sogus, begitu pembicaraan kita tentang geliat ekonomi pesantren dari saya Fikri Mazumi untuk Sogus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.